Yuk, tekan tuh punggungnya si Rere. Cepetan, cepetan. Nah, si Ayu ngejawab, hah, yang mana, Jal? Gimana, gue nggak ngerti. Dan gak lama dari Ayu ngomong itu, gue langsung nangis kejer. Mata gue tertutup, tapi gue masih bisa denger apa yang orang sekitar omongin, dan di pandangan gue ini masih bisa ngeliat. Selamat datang kembali di YouTube channelnya PMK. Kita ketemu lagi guys. Jangan lupa sebelum kita bacain cerita teman Kliwon, bantu kita dengan like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk nyalain tombol notifikasi biar nggak ketinggalan. Dang, itu dia. Oke, langsung aja masuk ke cerita. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, siang, sore, malam. Bang Bimo, Bang Danu, tim PMK, dan seluruh teman Kliwon dimanapun kalian berada. Semoga selalu sehat dan diberikan kelancaran dalam segala hal. Amin. Amin. Oke, nama di cerita ini semuanya udah disamarkan, jadi aman buat dibacain. Dan maaf kalau cerita ini akan panjang. Kenalin, nama gue Rere. Mana nggak ada? Nggak ada nih. Mana Rere? Kalau ikan Rere. Mana nggak ada? Ikan teri. Ya baik. Satu lagi biar dapat sepeda. Yuk. Bener lagi namanya Rere. Iya. Kenalkan, nama gue Rere. Aduh. Terus ikan apa lagi? Ikan teri. Ya. Udah. Terus. Udah mau turun orangnya. Siapa? Udah. Belum tahu. Udah yuk lanjut yuk. Perkenalkan, gue Rere. Sebelumnya gue udah ngirim cerita tapi kayaknya belum dibacain. Dan ini cerita yang gue alamin pas masih sekolah di salah satu SMK negeri di Jakarta Utara. Oke. Tahun 2018 sekitar bulan April. Wih. Jadi sekolah gue ini semi militer yang berbasis teknologi, industri, dan kelautan. Ya, tahu saya langsung. Gue ikut salah satu organisasi yang mirip provos gitu. Oke. Jadi tradisi di organisasi gue ini ada yang namanya pengambilan tali kurs dan kesenioran. Mirip ospek gitulah. Nah, kegiatannya itu wajib nginep di sekolah selama 2 hari semalam. Sebelum angkatan gue lulus, kita ngadain acara kesenioran di hari Sabtu Minggu yang pesertanya kurang lebih 20 orang. Nah, gue di sini sebagai senior atau panitia dalam kegiatan ini. Langsung kita ke ceritanya. Kegiatan dimulai dari Sabtu pagi sampai sore tuh masih berjalan aman dan lancar aja. Tapi pas lagi break sholat maghrib untuk peserta, ada satu junior gua udah munculin gelagat aneh. Dia ini sering ngelamun, lemes, tatapan matanya kosong, kadang juga mual. Kita panggil aja namanya Rina. Awalnya kami kira Rina ini sakit. Jadi dia dibawalah ke ruang UKS dan nggak ikut kegiatan untuk sementara. Dan gue nih yang jagain dia di ruang UKS. Kurang lebih di jam 11 malam, gue lihat dia udah segeran. Dan dia juga bersedia untuk ngikutin kegiatan lagi. Yang mana acara selanjutnya itu adalah jurit malam keliling sekolah. Semua lampu di sekolah udah dimatiin. Peserta dibagi jadi 8 kelompok dan dikasih 1 lilin untuk penerangan mereka selama jurit malam. Sebelum jurit malam dimulai, semua peserta dikumpulin di lapangan utama untuk briefing. Dan tiap kelompok itu dikasih clue yang harus disetorin ke tiap pos. Seingat gue tuh ada 8 pos yang dijagain sama senior. Singkat cerita, gue dan 4 orang lainnya jaga di pos 3, yang berdekatan dengan kantin dan ruang bengkel jurusan teknik kendaraan ringan. Nah, gedung ini atau ruang ini tuh lumayan angker. Nggak jauh dari bengkel ada pohon beringin. Nah, di atas bengkel ini ada 6 kelas dan ruang BK, juga ada tangga luar menuju kantin. Masuklah kelompoknya si Rina ke pos gua. Di pos gue ini, gue nyuruh mereka untuk nurunin senior buat ikut upacara atau apel. Dan kami para senior berdiri dan duduk di tangga. Posisi si junior ini ada di bawah. Jadi mereka kalau ngomong agak mendongak untuk melaksanakan tugas yang ada di pos gua. Gue lihat si Rina ini matanya nggak tertuju ke salah satu senior yang berdiri deket pintu. Tapi dia fokus natap ke pintu penghubung tangga. Sejak dari pos gua, si Rina ini matanya jadi sering ngeliatin ke atas.
ngerasa ada yang nggak beres sama Rina. Jadi gue sama satu temen gue, sebut aja Rijal, kita ngikutin Rina sampai ke pos 6. Di pos 6, si Rina sakit lagi. Jadi dibawalah ke UKS sama gue dan Rijal. Di UKS Rijal ngomong, kayaknya nih anak kesambet dah. Coba bantu bacain surat-surat Al-Quran sambil dipencet jempol kakinya, Rek. Gue bantu doa-doain bagian kepala. Dan gak pikir panjang, gue langsung ngerjain yang disuruh Rijal. Oh iya, si Rijal ini tuh punya kemampuan buat bantu orang yang kesurupan. Selama gue jagain si Rina, gue ngebatin, kalau gue kesurupan gimana ya? Soalnya gue belum pernah kesurupan. Dan di situ gue lagi haid atau berhalangan hari keempat. Gak lama dari gue ngebatin itu, gue mual banget. Dan kebetulan di UKS ada satu temen gue, namanya Ayu, yang lagi rebahan. Pas gue mual, itu si Rijal ngomong ke Ayu, yuk, tekan tuh punggungnya si Rere. Cepetan. Waduh. Nah, si Ayu ngejawab, hah, yang mana, Jal? Gimana, gue nggak ngerti. Dan gak lama dari Ayu ngomong itu, gue langsung nangis kejer. Mata gue tertutup, tapi gue masih bisa denger apa yang orang sekitar omongin, dan di pandangan gue ini masih bisa ngeliat titik terangnya lampu gitu ya, walau mata gue merem. Dan gue denger si Rizal ngomong, tadi gue ngeliat ada bayangan hitam mau ke Rere, makanya gue nyuruh lu teken punggungnya Rere. Dan yang gue denger di UKS itu rame, temen gue pada dateng, pada penasaran. Sempat ada gelas pecah, dan ada juga yang nanya ke gue, kamu siapa? Kenapa masuk ke dia? Tapi di situ gue diem aja dan cuma bisa nangis. Gue juga nggak tahu berapa lama gue kesurupan tuh. Pas gue sadar dan ngelihat jam udah hampir jam 2 pagi. Di UKS ada junior gue, si Rina, dan 2 orang lainnya. Sebut aja namanya Email dan Dewi. Si Email ini tangan kirinya pakai gips karena tulangnya retak habis laka lantas. Di lapangan juga ada beberapa kelompok yang udah selesai dan nunggu yang lainnya di lapangan utama. Sekitar jam 3-an, si Rina kesurupan. Dan disusul si Email, juga Dewi yang ikutan kesurupan. Di situ posisi gue lumayan jauh dari UKS dan lapangan. Tapi setelah gue tahu ada yang kesurupan, refleks gue lari ke UKS dan sempet denger si Rijal nih teriak ke arah lapangan. Kosongin lapangan sekarang. Cepetan. Dalam hitungan kelima, lapangan udah kosong. 1, 2, 3, 4, 5. Dan junior gue lari berhamburan tuh ninggalin lapangan. Sebelum gue sampai UKS, ditarik buat ngejauhin UKS karena takut nular. Tapi gue gak peduliin. Karena mikirin kondisi si Email ini yang kesurupannya berontak. Dan dibawa keluar UKS. Dan bener aja, sebelum gue sampai UKS, gue udah pingsan. Dan di pandangan gue itu cuma putih doang. Gue gak denger apa-apa. Gak kayak sebelumnya. Gue juga sempat ngebatin tuh. Ya Allah, jangan sampai gue mati. Nanggung banget bulan depan pengumuman kelulusan. Ada ini orang. Dan habis itu jadi gelap. Gue tersadar di jam 4-an dan denger kayak suara ngaji-ngaji yang mau azan subuh dari masjid dekat sekolah. Gue lihat di UKS tuh masih pada kesurupan. Di posisi gue yang lemes, dibawa keluar sekolah dan datang ke masjid nyari ustadz yang bisa bantu menyelesaikan masalah kesurupan ini. Panitia juga sempat telepon beberapa guru yang rumahnya dekat sama sekolah buat minta pertolongan. Singkatnya, alhamdulillah jam 5:30 pagi, kesurupan udah reda, dan gue balik ke sekolah buat ngecek keadaan junior gue. Pas sampai di sekolah, gue diceritain sama teman gue yang bantuin nanganin kesurupan, kalau si Email ini dimasukin sama noni Belanda penunggu pohon beringin. Si Dewi dimasukin sama sosok penunggu lapangan belakang, dan si Rina dimasukin sosok penunggu bengkel. Dari omongan sosok penunggu bengkel pas mediasi, katanya si Rina ini ngeliatin sosok ini terus selama si Rina tuh di bengkel. Dan si sosok tersebut nyangka si Rina ini suka sama dia. Dan sosok ini nggak mau ngelepas Rina. Terus dari omongan sosok penunggu lapangan belakang,
Dia cerita, katanya dulu ada salah satu siswi yang hamil di luar nikah, terus bayinya digugurin, dan mengakibatkan si siswi ini meninggal. Dia juga bilang kalau dia merasa terganggu dengan kebisingan yang terjadi selama acara kami berlangsung. Dari omongan sosok noni Belanda, dia ini baik, mau bantu dua sosok ini keluar dengan syarat lapangan utama harus kosong. Dan dia juga sempat ceritain kenapa dia betah di pohon itu. Katanya sosok yang masuk ke gue ini susah dikeluarin, karena cuma bisa nangis doang. Sampai akhirnya bisa keluar dengan cara harus dikerok dari pinggang ke leher. Pinggang ke leher. Ke atas. Oh, gitu ya. Di tulang belakang gitu ya. Kali. Ya dia nggak tahu apa namanya lah. Pakai sendok. Dan sendok itu panas banget. Oh ya, gue juga punya cerita pas gue kelas 11 dan kelas gue ini di atas bengkel tadi. Gue punya teman kelas namanya Abdul. Dia ini biasanya datang paling awal, dia duduk di bangku paling belakang, dan biasanya dia rebahan di kolong mejanya. Gue inget banget hari itu hari Rabu, gue masuk ke kelas dan ngucapin salam sambil buka pintu. Assalamualaikum. Ada suara cowok yang jawab. Waalaikumsalam. Terus gue masuk kelas menuju saklar lampu, dan gue ngomong, tumben pengap Dul, betah lu gak nyalain AC. Lagi juga gelap begini berani-beranian aja lu. Dan pas lampu udah nyala, gue jalan ke mejanya Abdul, dan ternyata di kelas gue kosong, gak ada orang sama sekali. Asli di situ gue merinding, langsung lari keluar kelas. Segitu aja ceritanya bang, maaf kalau berbelit dan alur ceritanya bikin bingung ya. Oh iya, gue di Spotify ini lagi maraton PMK dari episode 1. Sebelumnya denger di episode 400-an. Oh, baru berarti nih ya. Ya. Sukses terus ya buat PMK. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berarti ini cukup memorable di tahun 2018 sekitar bulan April untuk SMK dengan ciri-ciri semi-militer, teknologi industri dan kelautan. Nah, ya. Udah bisa kejawab nih. Apa gitu ya. Banyak saksi matanya, ya kan? Jelas. Terus, yang gue suka dari cerita ini adalah setiap jin yang masuk ke peserta atau korban gitu ya, punya testimoni masing-masing, Pak. Jadi komplit kan kalau lihat tadi. Nih, si ini bilang ini. Iya. Jin penunggu bengkel. Terus jin lapangan belakang, jin noni Belanda, pada punya testimoni masing-masing nih. Makanya. Ini banget gitu, talkatif gitu. Ada nggak ya teman Kliwon yang lulusan sini atau alumni sini atau masih berpendidikan di sini bahkan? Pasti ada. Ya nggak sih? Pasti. Terus yang gue suka nih dari sini si Rijal bro, beneran gelandang serang itu dia. Rijal dan siapa? Rijal dan Mahmud. Gak ada yang kena kita doang Miko. Macam aja. Ada dulu. Ada. Jadul. Gua digebuk. Jadi dulu tuh kita pernah nge-MC. Dulu banget nih. Nih bahkan sebelum ada PMK ya. Sebelum kan itu? Belum kayaknya. Sebelum ada PMK tuh 2019 awal. Kita nge-MC di Gandaria tuh gue inget. Kita nge-MC di Gandaria. Ada salah satu band lokal gitu, band folk gitulah, kultur-kultur gitu yang diangkat. Nah, salah satu instrumennya tuh unik ya. Betul. Bambu-bambuan gitu, gue lupa namanya apa. Pas kita tanya nih, dengan bang siapa nih? Rijal. Nama panjangnya dong? Rijal dan Mahfud. Lah, kok 2 orang? Ada tuh gitu. Anjing. Yang kenal kita doang berdua, goblok. Tapi beliau sekarang ini loh, tenar loh. Jadi budayawan. Jadi budayawan beliau. Coba lihat di Banten. Coba lihat IG-nya. Ya? Iya, lihat IG-nya. Iya. Rijal dan Mahfud, anak Rangkas, gue inget. Rangkas, iya, anak Rangkas Bitung. Pelestari bambu, bener. Rijal dan siapa? Rijal dan Mahfud. Ya kenal kita doang. Dan aku 2 orang. Lu bayangin, Cil. Nama panjangnya. Kok Rijal dan Mahfud ada temennya? Ternyata sendiri. Ya lucu banget itu ya. Kenal kita doang. Lihat di IG-nya dah tuh. Budayawan Banten. Iya. Ya ini si Rijal
Beneran ini dia jadi pengatur serangan dan pertahanan. Anjir, keren banget. Beneran deh. Gue kayak gini deh. Rijal dan siapa? Ada sih, ada. Lihat tuh, ada 2 orang namanya. Beneran ya? Lah beneran. Tadi kemana? Gue tau udah ketawa ngekek. Dia bener. Adi nggak Adi. Anjing beneran. Lu beneran. Maksud kita rekayasa. Gue kira dia ngasal doang. Kagak. Beneran. Aduh, jadi nggak bahas cerita horornya nih. Iya. Namanya siapa bang? Rijal. Nama panjangnya dong. Rijal dan Mahfud. Kok 2 orang? Iya beneran bang. Nih Instagram gua lagi ya. Dan masih inget lagi. Gua masih inget bro. Rijal dan siapa? Rijal dan Mahfud. Anjing, kenal gua berdua doang kayaknya di sini. Iya. Ya kalau ada yang bertandang ke IG-nya salam dari Bimo dan Danu. Yoi, ya, kita masih ingat kamu guys. Masih follow-followan kita. Beliau lagi-lagi budayawan ya. Keren pergerakannya. Jangan kayak pergerakan yang nggak usah dibahas. bukan pergerakan yang masukin Rere, cuman bisa nangis doang. Gimana? Mbok ya udah jadi hantu tuh punya kebisaan itu gitu. Itu hantu. Bapaknya meninggal jadi konten. ada yang bapaknya meninggal jadi konten, YouTuber. Aduh, aneh. Udah bingung gue bahas apa nih gara-gara di Jalan Mahfud. Udah, ya terima kasih ya. Kita ketemu lagi di cerita berikutnya ya. Dadah. Aduh.